teman-teman, selamat datang di pembelajaran geografi hari ini. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu negara berkembang yang terletak di benua Amerika, yaitu negara Panama. Negara ini dikenal sebagai jembatan alami yang menghubungkan dua benua, Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta dua samudra besar, Atlantik dan Pasifik. Meskipun berperan kecil, peran Panama sangat besar bagi dunia karena memiliki terusan Panama, jalur pelayaran internasional yang sangat penting. Melalui video ini, kita akan memahami bagaimana kondisi alam dan kehidupan manusia di Panama dikaji melalui 5 geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer, serta mengaitkannya dengan 10 konsep esensial geografi seperti lokasi, interaksi, dan keterkaitan ruang. Yuk kita mulai petualangan geografinya. Yang pertama, litosfer Panama, bentang alam, batuan, dan tanah. Panama terletak di tanah genting sempit yang menghubungkan benua Amerika Utara dan Selatan. Secara astronomis, negara ini berada di antara 7-10 derajat lintang utara dan 77-83 bujur barat. Batas-batas wilayahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Karibia, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah barat berbatasan dengan Costa Rica, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kolombia. Luas wilayah Panama sekitar 75.000 km persegi, dengan Gunung Volcan Baru sebagai titik tertinggi mencapai 3.475 meter di atas permukaan laut. Bentang alamnya terdiri atas pegunungan, lembah, dan dataran rendah pesisir yang membentuk pola morfologi wilayah khas daerah tropis. Panama berada di pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Nazca, menyebabkan aktivitas tektonik ringan dan terbentuknya tanah vulkanik yang subur. Jenis tanah beragam, mulai dari tanah vulkanik di barat hingga tanah aluvial di dataran rendah, yang menjadikannya cocok untuk pertanian seperti pisang, tebu, dan padi. Kondisi alam ini menggambarkan konsep lokasi, relatif, morfologi, dan nilai kegunaan karena posisi dan bentuk wilayahnya mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. 2. Atmosfer Panama, iklim tropis dan pola musim. Panama beriklim tropis lembab dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dari bulan Mei hingga Desember dan musim kemarau dari bulan Januari hingga April. Suhu rata-rata tahunannya berkisar antara 26 hingga 20 derajat Celcius dengan sedikit variasi antara dataran tinggi dan dataran rendah. Pantai di sisi Laut Karibia cenderung lebih lembab dan menerima hujan hampir sepanjang tahun, sedangkan sisi Pasifik lebih kering. Secara umum, Panama dibagi ke dalam 3 zona iklim. Yang pertama, zona panas di bawah 700 meter yang mencakup sebagian besar wilayah. Yang kedua, yaitu zona sedang 700 sampai 1.500 meter. Yang ketiga, zona dingin di atas 1.500 meter dengan udara lebih sejuk. Pola curah hujan dan suhu ini menunjukkan konsep diferensiasi area. Selain itu, angin pasat timur laut membawa kelembapan yang mempengaruhi pembentukan hutan hujan tropis. Iklim yang stabil dan hangat ini mempengaruhi pola pertanian, kehidupan sosial, serta kegiatan ekonomi masyarakat Panama. Contoh nyatanya dari interaksi antar manusia dan lingkungan. 3. Hidrosfer Panama, terusan, sungai, dan danau buatan. Ciri khas utamanya wilayah Panama terdapat pada sistem perairannya. Negara ini memiliki terusan Panama atau Panama Canal, jalur air buatan sepanjang sekitar 22 km yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Terusan ini menjadikan Panama sebagai pusat perdagangan dunia sekaligus sumber energi listrik dan air bersih. Sungai besar lainnya seperti Sungai Bayano juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air
Pemanfaatan sumber daya air ini menunjukkan konsep nilai kegunaan dan keterkaitan ruang, karena air tidak hanya menopang kehidupan, tetapi juga perekonomian global. Terusan Panama menjadi simbol penting dari interaksi manusia dengan alam, di mana teknologi mampu memodifikasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dunia. Yang keempat, biosfer Panama, keanekaragaman hayati tropis. Letak Panama yang berada di antara dua benua menjadikannya rumah bagi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 10.000 spesies tumbuhan, termasuk anggrek tropis, pohon mahoni, dan berbagai tanaman khas hutan hujan. Hampir 60% wilayah Panama masih tertutup hutan, terutama di Provinsi Darien dan Chiriquí. Beragam ekosistem dapat dijumpai seperti hutan hujan tropis, sabana, hutan bakau, hutan pegunungan, hingga terumbu karang di perairan pesisirnya. Hewan khas Panama meliputi tapir Amerika Tengah, burung quetzal, katak emas Panama, monyet howler, serta berbagai jenis burung tropis berwarna cerah. Namun, pertumbuhan kota dan deforestasi menjadikannya ancaman utama terhadap kelestarian alamnya. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, pemerintah mendirikan Taman Nasional dan Cagar Biosfer. Salah satunya Taman Nasional Darien yang telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Keanekaragaman ini mencerminkan konsep pola, interaksi, dan keberlanjutan lingkungan, di mana setiap unsur alam saling bergantung untuk menciptakan keseimbangan ekosistem. Yang kelima, antroposfer Panama, kehidupan, sosial, dan budaya. Jumlah penduduk Panama sekitar 4,3 juta jiwa, sebagian besar tinggal di wilayah perkotaan, terutama di Panama City, yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan keuangan. Bahasa resmi Panama adalah Spanyol, tetapi bahasa Inggris juga digunakan di dunia bisnis dan pariwisata. Sebagian besar penduduk menganut agama Katolik Roma dengan minoritas Protestan dan agama lainnya. Kebudayaan Panama merupakan perpaduan antara pengaruh Eropa, Afrika, dan penduduk asli Amerika Tengah. Musik tradisional seperti tamborito, pakaian khas polera, serta berbagai festival rakyat menjadi bagian penting dari identitas nasional. Perekonomian Panama didominasi oleh sektor jasa, terutama perdagangan, pelayaran, dan perbankan yang berkaitan dengan terusan Panama. Sektor pertanian dan perikanan masih berperan di pedesaan dengan hasil utama seperti pisang, tebu, dan jagung. Namun, masih ada perbedaan kesejahteraan antara wilayah kota dan desa. Hal ini mencerminkan konsep diferensiasi wilayah dan aglomerasi. Di mana aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Antroposfer Panama memperlihatkan hubungan erat antara kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang membentuk karakter khas negara ini. Yang keenam, keterkaitan antar geosfer dan konsep geografi. Semua geosfer di Panama saling berhubungan. Litosfer mempengaruhi iklim dan persabaran penduduk. Hidrosfer melalui terusan Panama berdampak besar pada ekonomi dan lingkungan. Biosfer bergantung pada tanah subur dan curah hujan yang tinggi. Sementara antroposfer mengubah lingkungan melalui urbanisasi dan aktivitas ekonomi. Hubungan antar geosfer ini menggambarkan konsep interaksi keterkaitan ruang dan keberlanjutan yang menjadi inti dari kajian geografi. Dari data indikator kuantitatif, dapat dilihat bahwa negara Panama memiliki pendapatan per kapita sekitar 19.000 US dollar dengan populasi 4,5 juta jiwa dan pertumbuhan penduduk 1,3%.
usia harapan hidupnya 80 tahun, dan HDI 0,839 termasuk kategori yang tinggi. Meskipun kondisi ekonomi dan kesejahteraannya cukup baik, Panama belum sepenuhnya memenuhi ciri negara maju. Oleh karena itu, Panama digolongkan sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah ke atas. Dari pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa Panama bukan sekedar negara kecil di Amerika Tengah, tetapi contoh nyata bagaimana hubungan antara geosfer membentuk karakter wilayah dan kehidupan penduduknya. Panama memperlihatkan keseimbangan antara alam tropis, budaya manusia, dan kemajuan teknologi yang berpadu menciptakan ruang kehidupan yang dinamis. Geografi mengajarkan kita bahwa bumi ini saling terhubung dan setiap tempat, sekecil apapun, memiliki peran penting bagi dunia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di penjelajahan geografi berikutnya.